semuanya, perkenalkan nama saya Anis Nisa, mahasiswa Universitas Wiraraja Program Studi Pendidikan IPA. Pada video ini, saya akan menyampaikan video edukasi mengenai pencemaran air dalam siklus air dengan mengambil contoh nyata yang ada di lingkungan sekitar. Jadi, materi yang saya sampaikan tidak hanya bersifat teori, tetapi juga berdasarkan kondisi yang terjadi langsung di lapangan. Selokan yang saya amati ini setiap hari dialiri air dari berbagai aktivitas rumah tangga masyarakat. Air tersebut berasal dari air cucian, air mandi, dan juga limbah dapur. Selain limbah cair, di selokan ini juga banyak ditemukan sampah padat yang dibuang secara sembarangan, seperti plastik kemasan, popok sekali pakai, dan juga pembalut. Kondisi tersebut menyebabkan air selokan terlihat keruh, berwarna abu-abu, serta mengeluarkan bau tidak sedap. Bahkan, pada beberapa bagian selokan, aliran air menjadi tersumbat akibat tumpukan sampah sehingga air menggenang dan tidak mengalir dengan lancar. Jika dibiarkan terus-menerus, kondisi ini dapat memperparah pencemaran dan juga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan. Permasalahan ini menunjukkan terjadinya pencemaran air, yaitu masuknya zat-zat pencemar ke dalam air sehingga menurunkan kualitas air dan juga mengganggu keseimbangan lingkungan. Pencemaran air tidak hanya berdampak pada air itu sendiri, tetapi juga pada makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Dalam konteks siklus air yang tercemar di selokan tidak bisa berhenti di satu tempat saja. Air tersebut dapat mengalir ke saluran lain, meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi, atau bahkan bermuara ke sungai dan perairan yang lebih besar. Hal ini menyebabkan pencemaran dapat menyebar ke wilayah lain dan juga berdampak lebih luas, termasuk pada kualitas air tanah dan juga air pada permukaan. Jika ditinjau dari aspek kimia lingkungan, pencemaran air di selokan ini disebabkan oleh beberapa zat kimia. Limbah deterjen mengandung surfaktan dan fosfat yang dapat menyebabkan air berbuih, meningkatkan kekeruhan, serta mengubah pH air. Kandungan fosfat yang berlebihan juga berpotensi memicu pertumbuhan mikroorganisme tertentu secara tidak terkendali. Selain itu, limbah rumah tangga dan sampah organik menghasilkan bahan organik terlarut yang dapat menurunkan kadar oksigen terlarut atau dissolved oxygen dalam singkatan DO dalam air, sehingga semakin tinggi kandungan bahan organik, maka semakin banyak oksigen yang digunakan oleh mikroorganisme untuk proses penguraian. Penurunan oksigen terlarut ini berdampak langsung pada kehidupan organisme di dalam air. Air menjadi tidak sehat, memicu bau tidak sedap akibat proses pembusukan, serta mempercepat degradasi kualitas lingkungan. Sampah seperti popok dan pembalut juga sulit terurai secara alami, sehingga dapat menyumbat aliran air dalam jangka waktu yang lama, dan juga meningkatkan resiko genangan serta banjir kecil di lingkungan sekitar kita. Dampak pencemaran air di selokan ini dapat dirasakan dalam jangka pendek, seperti bau menyengat, lingkungan yang kotor, serta ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar. Namun dalam jangka panjang, pencemaran air dapat menurunkan kualitas tanah, mencemari perairan lain yang terhubung melalui siklus air, serta berpotensi menjadi sumber penyakit seperti diare, penyakit kulit, dan juga gangguan kesehatan lainnya. Untuk mengatasi pencemaran air di selokan, diperlukan beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah mengurangi penggunaan deterjen secara berlebihan, menggunakan deterjen yang lebih ramah lingkungan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah ke selokan, terutama sampah yang sulit terurai seperti popok dan pembalut. Selain perubahan perilaku di lokasi tersebut, juga telah diterapkan solusi teknis, yaitu pemasangan pintu air dan penyaring sampah. Pemasangan ini bertujuan untuk mencegah sampah terbawa ke saluran air dan perairan lain yang terhubung dalam siklus air. Berdasarkan hasil observasi, pintu air yang dipasang sudah berfungsi dengan baik karena mampu menahan aliran air dan mencegah sampah mengalir ke perairan lain. Namun, penyaring sampah yang dipasang belum berfungsi secara optimal karena posisinya kurang rendah sehingga sampah masih dapat melewatinya dan tetap terbawa oleh aliran air. Oleh karena itu, meskipun solusi teknis sudah diterapkan, masih diperlukan evaluasi dan perbaikan, khususnya pada penempatan penyaring sampah agar dapat bekerja lebih efektif dalam menahan sampah dan mengurangi pencemaran air.
Solusi tersebut sejalan dengan prinsip green chemistry, yaitu mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, mencegah pencemaran sejak dari sumbernya, serta menjaga keseimbangan lingkungan. Selain itu, kerjasama antara masyarakat dan pemerintah setempat juga sangat diperlukan untuk menjaga kebersihan dan kelancaran fungsi dari selokan. Kesimpulannya, pencemaran air di selokan Desa Kolor terjadi akibat limbah rumah tangga dan sampah yang dibuang secara sembarangan. Pencemaran ini berdampak pada kualitas air, lingkungan, serta kesehatan masyarakat. Namun, dengan perubahan perilaku dan penerapan solusi ramah lingkungan serta perbaikan sarana teknis, pencemaran air di selokan dapat dikurangi. Melalui video ini, saya pribadi berharap kita semua dapat lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, dimulai dari hal kecil di sekitar tempat tinggal kita sendiri. Karena menjaga selokan tetap bersih berarti ikut menjaga kualitas air, kelestarian lingkungan, dan juga kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kesadaran kita semua tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.